Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke, Takahiro People, di video kali ini aku mau ngejelasin bagaimana cara kita setup mesin laser mini 2030 atau mesin laser CO2 ini. Nah, kalau video kemarin itu kita udah unboxing ya mesin ini, dan itu tuh video lama, udah hampir 2 bulanan yang lalu aku tag. Lalu setelah itu ya aku coba pemakaian dan setupnya seperti apa. Dan setelah bisa ya aku skip dulu ya, karena waktu itu lagi rame banget orderan medali gitu dari instansi beberapa sekolah. Nah, jadi buat sekarang karena kelulusannya udah beres dan aku juga udah lumayan jago mainin mesin laser CO2 mini ini, aku bakal ngasih tutorial ke teman-teman bagaimana cara kita setup dan instalasi mesin ini gitu. Dari cara pemakaian, cara pemasangan dulu ya, cara pemasangan kabel-kabel dan juga ya cara setup yang lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman ada rencana mau beli mesin laser CO2 mini yang 2030 atau 6040 atau lebih besar, itu nggak terlalu jauh beda cara setupnya gitu. Jadi teman-teman ya harus paham dulu gitu. Kalau menurut aku, teman-teman bisa mulai dulu udah beli yang kecil dulu seperti aku gitu, seperti yang ini ya. Beli yang kecil dulu, kalau nanti orderannya udah jalan ramai dan udah nggak ketampung, teman-teman bisa nambah lagi menjadi 2 unit atau upgrade ke yang lebih besar mesinnya gitu. Oke, di sini kita akan coba setup instalasi dari awal, karena ini aku udah diinstal semua. Jadi aku akan jelasin aja beberapa gitu. Ini yang harus aku tarik keluar dulu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di belakang ini tuh pas kita beli itu ya, biasanya kalau teman-teman beli perangkatnya tuh ada di dalam ini. Jadi semua barang-barangnya kayak selang, kompresor dan lain-lain di sini gitu. Nah, mungkin kan teman-teman pasti kayak ini pemasangannya seperti apa kan? Jadi pemasangannya itu ini di belakang tuh ada 3 selang teman-teman. Nah, itu selangnya tuh berbeda-beda fungsinya gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, jadi ada bacanya di sini. Ada selang air inlet, lalu ada water inlet dan juga ada water outlet gitu ya. Nah, oke, di sini lihat ya. Ini ada kompresor seperti ini. Kompresor udara ini. Nah, ini kompresor udara itu masuk ke air inlet gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman beli pasti dikasih kompresor seperti ini. Ini tuh fungsinya untuk mendorong si laser itu biar nembaknya kenceng ke bawah gitu. Jadi ini berfungsi banget ya, dan ya kalau nggak ini kayaknya nggak jalan sih. Ini si kompresor ini ya. Ini masuk ke air inlet. Jadi teman-teman jangan sampai salah masukin selangnya gitu. Ini ya. Dan juga ini dikasih colokan kabelnya gitu. Ada 3 unit juga kabelnya gitu ya. Lalu di sini juga ada lagi. Ini ada water inlet dan juga water outlet gitu. Nah, si water inlet ini dan water outlet itu ini kita masuk ke penampungan air gitu ya. Nah, penampungan air itu kita udah bikin di sebelah sini. Ntar. Sorry agak sempit ya. Nah, ini nih. Hup. Oke, kita lihat ya. Ini water inlet dan outletnya gitu. Kita coba buka. Nah, oke. Seperti ini ya. Ini water inlet dan water outletnya gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya buat apa sih sebenarnya? Jadi water inlet dan water outlet ini adalah pemasukan air dan pembuangan air. Jadi maksudnya gimana Kak Cen? Jadi untuk pemasukan air ini, jadi si air itu tuh disedot nanti. Ini tuh untuk mendinginkan si tabung CO2-nya. Nah, tabung CO2 itu ada di sebelah sini. Pemasangannya waktu itu sama teknisi karena aku belum bisa ya. Nah, setelah airnya masuk, nanti airnya itu dibuang kembali di selang ini. Jadi ini tuh jadi sirkulasi. Jadi masuk air, nyemprot ke tabung, lalu keluar lagi gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk segini cukup. Nah, di sini tuh ada galon kosong juga. Biasanya kalau airnya tuh aku ganti kurang lebih 2 minggu sekali gitu ya. 2 minggu sekali aku ganti gitu kan, karena nggak boleh dipakai selama terus-terusan. Dan diusahakan kalau teman-teman mengisi airnya itu jangan menggunakan air keran. Kenapa? Karena kalau air keran itu biasanya tidak bagus dan juga membuat tabung itu lumutan atau apa ya, jelek gitu. Kalau tabungnya rusak nanti bisa pecah atau bisa meledak gitu ya. Kebanyakan pecah, bocor, dan cepat habis juga. Jadi aku saranin menggunakan air isi ulang galon seperti ini gitu ya. Ini aman, aku pakai Aqua gitu. Jadi aku ganti sekitar 2 minggu sekali gitu. Dan teman-teman perlu diperhatikan juga, kalau misalnya teman-teman membeli mesin laser terus kayak pemakaiannya rutin, setiap hari digeder terus istilahnya, dicek juga ke suhu airnya. Kalau misalnya udah hangat, itu cepat-cepat diberhentikan dulu. Kalau bisa diganti dulu airnya atau dikasih es batu sampai si stabil dulu, dingin lagi suhunya gitu, si suhu airnya ya. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan air panas di sini, itu bakal rusak ke apa ya,
ke tabung laser CO2-nya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini untuk air inlet dan air outletnya. Dan ini di bawah juga ada penyedot pompanya ya, kayak gini. Oke, untuk kayak gitu seperti ini aja. Lalu ke belakang lagi kita ada exhaust seperti ini. Nah, ini udah dipakat ya. Ini exhaust ini buat pembuangan si uapnya gitu. Sini. Aku langsung bikin pembuangan keluar sini. Ini tinggal kita pasang di sini aja sih. Seperti ini. Jadi ketika penembakan itu si uapnya langsung ke atas gitu. Jadi kayak gitu. Jadi untuk instalasinya seperti itu. Oh ya, jangan lupa ini ada 3 colokan seperti ini. Nah, ini semuanya dicolokin ke sini ya. Ini ada air inlet, air outlet. Lalu ini juga ada exhaust juga untuk kipasnya. Dan yang terakhir adalah kabel powernya ya. Nah, ini kabel powernya. Tuh. Jadi di situ ada 3 colokan khusus ini dan 1 kabel power ke listriknya gitu. Oke, nah untuk setupnya tuh seperti itu. Nah, lanjut ketika kita udah siap setup semuanya, lalu kita akan masuk ke proses instalasi softwarenya gitu untuk bisa menjalankannya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi ada juga nih di samping mesin tuh, aku lupa tadi ngejelasin ya. Nah, ini kalau kita lihat di samping mesin ini ada kunci kan, ini bisa kita buka. Ini sebenarnya buat bersihin doang sih gitu. Sama kalau kita mau kalibrasi ya, kalibrasi nanti aku juga bakal jelasin kenapa kita harus kalibrasi dulu kalau kita mau beli atau sebelum beli. Ini sebelah ini untuk bersihin sebelah kanan dan juga ngecek kalibrasi si mirrornya. Lalu di sebelah sini juga ada teman-teman. Ini tuh karena aku beli second jadi udah jebol gitu ya, lihat. Katanya waktu dia beli itu ini ngeganjel banget ya, dan nggak bisa dibuka kuncinya, akhirnya dijebol gitu. Akhirnya ya aku beli dengan kondisi seperti ini. Kita buka ya. Ini yang paling penting ketika teman-teman instalasi, kita buka dulu aja. Nah, ini buka. Nah, ketika teman-teman beli, ini tuh teman-teman dapat nomor seri di motherboardnya seperti ini. Karena aku butuh cahaya ya. Aku bawa dulu lightning HP. Oh. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Setiap mesin tuh biasa nomor serinya berbeda. Nah, itu teman-teman bisa lihat di pojok kanan sebelah sana tuh, itu ada nomor seri yang 5512DFDA. Itu tuh nomor serinya teman-teman. Kalau teman-teman beli mesin yang tipe ini kadang sama, kadang juga berbeda gitu. Dan aku dikasih sama teknisi sama customer service-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mau beli, ya ini harus ingat nomor serinya juga. Nanti kita akan input pas kita proses instalasinya. Biar si mesin ini terhubung dengan komputer gitu. Oke? Jadi kayak gitu untuk setup dan persiapan mesinnya. Langsung kita proses instalasi ya. Nah, oke, TKR People, tadi kita udah setup mesin laser mini CO2 yang ukuran 2030 untuk siap digunakan. Kita udah pasang selang ini itu dan kita mulai ke proses instalasi. Nah, software apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk menjalankan mesin itu? Oke, jadi teman-teman perlu menggunakan Corel X6 dan juga Corel Laser gitu ya. Ya, aku dikasih taunya sama itu sih untuk softwarenya. Karena kalau misalnya kita menggunakan Corel X7 atau di atas X6 serinya, itu bisa bikin kurang presisi gitu. Dan aku udah cobain gitu. Waktu itu aku coba pakai Corel 2022, lalu untuk lasernya aku pakai Corel X6 dan ternyata tidak presisi dan banyak yang tidak terbaca gitu. Jadi aku saranin teman-teman punya dulu Corel X6 dan Corel X6 lasernya gitu ya, atau Corel lasernya. Kalau misalnya teman-teman cari di Google ini banyak kok. Misalnya kita download Corel Laser ya, ini. Nah, ini ada. Jadi teman-teman bisa cari dulu yang mana ininya. Kalau aku bisa Corel Laser X6 ya. Nah, sini banyak teman-teman file-filenya. Kalau aku pakainya yang ini nih. Ntar aku udah download ya mana. Nah, Corel Laser 2013, sorry. Nah, yang paling atas berarti ya. Nah, yang paling atas gini ya. Kalau misalnya kita buka Corel Laser itu seperti ini. Nah, Corel Laser ya. Kita coba buka. Jadi teman-teman download dulu Corel Laser 2013 versi 0.2 ya. Nah, seperti ini. Ini tuh si Corel Laser ini udah terintegrate atau supportnya di X6 karena kita lihat di sini ada Corel Draw X6 ya di pojok sebelah kiri. Terus kalau bedanya Corel Laser sama Corel X6 biasa, ini di laser itu ada ininya. Ada pengaturan. Lalu ada juga settingan cutting, setting engraving kayak gini juga ada. Oh, enggak error ya. Nah, berarti kita setting dulu ini ya. Nah, engraving mesin gitu. Properties. Nah,
Di sini teman-teman, aku bakal kasih videonya karena aku di sini udah rangkum banyak banget ya cara setting menjalankan mesin cutting laser di sini. Udah aku cantumin dan aku rangkum karena pasti mungkin nanti ketika aku pindahan atau ganti komputer pasti aku butuh juga kode atau yang perlu aku masukin kode-kodenya sih, bukan kode ya, numerik atau angka-angka settingannya biar presisi gitu. Dan ini udah settingan pabriknya gitu. Teman-teman bisa lihat aja videonya. Aku mau cantumin di sini video cara masukin atau angka-angkanya berapa aja. Dan ini yang paling penting nih device ID-nya. Device ID itu nomor seri mesin laser kita yang tadi kita buka bagian sebelah kanannya. Nah kalau misalnya ininya nggak connect, teman-teman percuma mau nyeting sampai kapanpun itu mesin nggak akan jalan. Dan itu kendala aku waktu pertama datang gitu. Aku nanya kenapa ini nggak connect ya ke orang Jawanya. Itu coba device ID-nya, kenapa nggak kasih tau dari awal gitu? Ya lupa katanya. Ya udah aku kasih tau teman-teman. Jadi teman-teman udah nyeting semuanya, ternyata device ID yang teman masukkan itu salah gitu kan. Karena setiap mesin itu nomor serinya ada yang berbeda, ada juga yang sama. Nah, kalau misalnya teman-teman udah masukin ininya sama, otomatis nanti ke-connect-in gitu. Nah, kita coba setting dulu si angka-angka susunannya gitu biar koordinatnya dan presisinya itu bagus gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat aja video ini.